Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas dua smartphone yang perbedaan usianya cukup jauh teman-temannya. Di sebelah kiri gue ini adalah iPhone 15 Pro yang rilis tahun 2023. Di sebelah kanan gue ini adalah iPhone 6 yang rilis tahun 2014. Jadi perbedaan usia dua smartphone ini adalah 9 tahun. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngajakin ke kalian untuk melihat perbedaan usia selama 9 tahun itu sejauh apa sih teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Nah, yang pertama-tama kita akan mulai dari iPhone 6 dulu teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 6 ini tuh rilis tahun 2014 guys. RAM-nya 1 tok. Kemudian kalau untuk baterainya ini nggak sampai 2000-an mAh teman-temannya. Baterai di iPhone 6 ini itu cuman di kisaran 1800-an kalau nggak salah teman-temannya. Jadi 1810 mAh sekitar gitu teman-temannya. Jadi kemudian kalau untuk besaran layarnya ini cuma 4,7 inci guys ya. Kemudian kalau misalkan untuk beratnya ini cuma 129 gram. Gue suka banget teman-temannya dengan iPhone yang bentuknya mungil dan sangat-sangat enteng seperti ini teman-temannya. Kemudian di sini kalau untuk kaca depannya sudah Corning matte glass. Kemudian untuk bagian belakangnya ini adalah aluminium dan juga frame-nya tuh dari aluminium teman-temannya. Di sini cuma ada satu doang kartu, belum bisa yang namanya eSIM ataupun dual SIM teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari sisi layar guys, ini masih menggunakan displaynya itu IPS LCD teman-temannya dengan besar layarnya 4,7 inci. Kemudian di sini kalau untuk resolusinya hanya di angka 750 x 1334 pixel teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk iOS-nya di iPhone 6 ini tuh mentok di 1257 kalau nggak salah teman-temannya. Di sini mentoknya di angka 1257, which is ini udah sangat-sangat jadul iOS-nya. Jadi kalau misalkan kalian pakai iPhone 6 ini untuk kegiatan sehari-hari itu sudah nggak cocok. Karena yang pertama kali harus gue share ke kalian itu adalah WhatsApp itu sudah tidak bisa dipakai di iPhone 6 ini teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian beli iPhone 6 ini untuk kegiatan sehari-hari udah nggak cocok. Kecuali memang kalian pengen koleksi atau sekedar untuk dengerin lagu atau chatting melalui iMessage teman-temannya. Nah, kebanyakan sih iPhone 6 ini untuk dengerin lagu cocok-cocok aja, dan take foto atau video ya lumayan teman-temannya. Karena untuk kameranya cuma satu biji doang di sini. Cuma 8 megapiksel doang teman-temannya yang bisa nge-record di 1080 60 frame per second maksimumnya. Sedangkan kalau untuk kamera depan sendiri cuma di angka 1,2 megapiksel, hanya bisa nge-record di 720 30 frame per second teman-temannya. Kemudian di sini ada yang namanya jack audio 3,5 mm, ini masih ada. Baterainya cuma 1800 mAh dan ini untuk sinyalnya masih di angka di 4G atau LTE teman-temannya, belum support yang namanya 5G guys. Kemudian kalau untuk warnanya ada space gray, silver, dan gold. Kemudian yang gua ini kalau nggak salah ini warnanya tuh space gray teman-temannya. Nah, sekarang kita akan lanjutin lagi ke bagian iPhone 15 Pro teman-temannya. Sekarang kita akan masuk ke iPhone 15 Pro, iPhone ibu bos yang benar-benar udah dipakai dengan maksimal banget teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini sendiri itu kalau untuk bentang layarnya di angka 6,1 inci, kameranya tuh 48 megapiksel. Kemudian untuk RAM-nya 8 GB dan juga di sini baterainya 3274 mAh yang disematkan oleh chipset Apple 17 Pro, A17 Pro teman-temannya. Nah, di sini guys kalau misalkan untuk dari sisi sinyalnya di sini udah support yang namanya 5G, udah enak banget temennya. Rilis tahun 2023 berarti sekarang umurnya udah hampir 2 tahun loh guys, jadi tanpa terasa teman-temannya. Kemudian kalau untuk beratnya ini di angka 187 gram. Jadi kalau misalkan iPhone 6 tadi di angka 129 gram kalau nggak salah teman-temannya beratnya. Jadi perbedaan berat ini juga menjadi salah satu hal yang patut menjadi perhatian kalian kalau misalkan kalian pengen beli iPhone ataupun pengen beli smartphone teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau untuk dari bodinya sendiri di sini teman-temannya, gue melihat untuk build quality-nya nih bagus banget untuk iPhone 15 Pro. Karena untuk bagian depannya ini dari kaca, kemudian bagian belakangnya juga ini dari glass back teman-temannya, bagian kaca juga. Kemudian frame-nya ini yang paling gue suka adalah titanium teman-temannya. Titanium ini adalah salah satu material frame yang paling gue suka dari varian iPhone 15 Pro ini, karena menurut gue secara pribadi ini sangat-sangat
nggak serentan aluminium ataupun material lain yang gampang lecet dan gampang cepat noda teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini sendiri di lubang casnya pun ini udah setahun lebih pakai itu untuk goresan-goresannya masih sangat aman, which is ini adalah hal yang sangat bagus teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari iPhone 15 Pro ini sendiri udah support IP68, yaitu untuk debu dan water resistant itu sekitar 6 meter maksimal 30 menit teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi layar guys, kalau untuk iPhone 15 Pro gua ini itu menggunakan LTPO Super Retina XDR OLED teman-temannya, yang udah support yang namanya refresh rate 120 Hz guys ya. Kemudian di sini kan kalau untuk resolusinya di angka 1179 kali 2556 pixel teman-temannya. OS-nya sekarang bisa support juga ke iOS 26, sekarang mentok di 18.6.2 guys ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gua secara pribadi seberapa lama iPhone 15 Pro ini bisa tahan, gua bisa bilang 5-6 tahun lagi sebenarnya masih bisa tahan guys ya. Untuk kamera belakang di sini ada 3 lensa. Lensa utamanya itu 48 megapiksel, kemudian ada yang namanya telefoto 12 megapiksel, dan juga untuk ultrawide 12 megapiksel. Kemudian kalau untuk ngerecordnya bisa di 4K 60 frame per second. Sedangkan untuk kamera depannya itu di angka 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 60 frame per second juga teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue iPhone 15 Pro ini sudah ada gyro belum, ya sudah ada dong teman-temannya. Jadi sekarang gue tuh sebenarnya pengen komparasi aja untuk iPhone zaman now dengan iPhone zaman dulu tuh perbedaannya sejauh apa guys ya. Kalau untuk dari sisi ringannya, iPhone 6 ini jauh banget ringan dibandingkan dengan iPhone 15 Pro yang kelihatan berat banget dan solid sih menurut gua secara pribadi. Tapi kalau untuk iPhone 6 ini untuk dibawa kemana-mana lebih enak dibandingkan dengan iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Kemudian kalau untuk iPhone 6 sendiri ini hanya support yang namanya Touch ID. Di sini gua coba untuk buka Touch ID. Untuk kecepatan membuka layarnya pun sudah tidak istimewa sama sekali karena masih ada jeda sekitar hampir sedetik teman-teman ya. Nah sedetik lah gue bisa kasih ke kalian waktu teman-teman, mungkin 8 milisekon atau hampir sedetik lah teman-teman ya. Sedangkan kalau misalkan untuk iPhone 15 Pro ini sudah tidak ada yang namanya Touch ID, tapi di sini menggunakan Face ID yang menurut gue secara pribadi bukanya juga cepat banget. Ini gue tadi dia belum gue buka pakai Face ID teman-teman, ini gue atur dulu. Oke, sekarang kita pengaturan lagi, kita buka pakai Face ID. Ini hybrid harusnya teman-temannya. Nah ini mungkin karena mukanya nggak terlalu kelihatan teman-temannya, ini gue buka dulu guys. Oke, ini langsung terbuka, udah terbuka. Kemudian kalau misalkan kita mau buka lagi, udah terbuka. Jadi kecepatan untuk membuka Face ID-nya tuh sangat-sangat cepat menurut gua secara pribadi dibandingkan dengan Touch ID di iPhone 6. Itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Perbedaan selama 9 tahun ini sangat kelihatan dan kentara sekali teman-teman. Nah, kemudian untuk dari sisi baterai ini 3000-an mAh ya kalau untuk iPhone 15 Pro ini. 15 Pro ini kalau nggak salah untuk dari sisi baterainya tuh di angka 3500 atau 3200 teman-teman ya. Kalau nggak salah ini 3200-an mAh sih kalau untuk iPhone 15 Pro. Sedangkan iPhone 6 ini cuma di angka 1800-an mAh. Jujur secara pribadi iPhone 6 ini sebenarnya kalau untuk standby mode-nya ini masih kencang banget karena memang baterainya baru diganti. Tapi kalau misalkan gue pakai untuk buka IG dan juga dengerin Spotify itu 4 jam masih bisa loh teman-teman. Secara pribadi gue harus konfirmasi ke kalian. Dan ini menggunakan sinyal yang namanya WiFi karena nggak gue pasangin yang namanya kartu. Sedangkan kalau untuk iPhone 15 Pro ini teman-temannya di angka 3200-an mAh. Menurut gue secara pribadi sangat-sangat cukup ya teman-temannya, nggak yang berlebihan tapi cukup. Cuman di sini gue bisa share ke kalian kalau iPhone 15 Pro ini sudah mulai mengalami penurunan usia baterainya tuh di angka 88% teman-temannya, di mana di sini udah mulai kelihatan banget penurunan baterainya. Kalau misalkan sudah di bawah 70% itu dia mulai agak cepet penurunannya teman-temannya. Jadi gue kasih lihat ke kalian untuk pemakaian cycle count gue di angka 538. Kemudian di sini kalau untuk pemakaian last 10 days-nya di angka 6 jam 34 menit. Kalau kalian tanya ke gue iPhone 15 Pro ini sudah banyak disiksa atau belum, gue bisa bilang pemakaian ibu bos sendiri bukan pemakaian yang ringan,
beliau makanya sangat-sangat ganas. Jadi bisa dikonfirmasi kalau untuk iPhone 15 Pro ini sebenarnya sudah melewati berbagai macam siksaan teman-teman. Contohnya dimainin sambil dicas, dalam keadaan panas dimainin main game, diajakin buat nonton streaming terus, kemudian diajakin untuk bikin konten di office, itu udah dilakukan semua dan ini tuh sangat-sangat super tangguh teman-temannya. Sedangkan kalau untuk iPhone 6 sendiri udah nggak bisa apa-apa. Jadi memang sebenarnya tidak apple to apple kalau kita ngebandingin tentang performa. Chipset A8 dengan performa A17 Pro ini udah sangat-sangat tidak bisa dibandingkan. Tapi di sini gue pengen kasih lihat ke kalian dari sisi esensi yang ada di iPhone 6 dan juga iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Sama-sama buatan Apple pada masanya adalah raja masing-masing di eranya teman-temannya. Tapi di sini perbedaannya sungguh sangat jauh, dimana kalau untuk ngecas di sini masih pakai USB to Lightning C, kemudian kalau untuk 15 Pro sudah USB-C teman-temannya. Kemudian di sini kalau untuk speakernya sendiri kalian bisa lihat sendiri lubangnya di iPhone 6 ini cuma satu, sedangkan untuk 15 Pro ini ada 2 biji teman-temannya, atas dan bawah bisa. Sedangkan kalau yang iPhone 6 ini cuma ada di bagian bawah doang speakernya. Kemudian di sini teman-temannya kalau untuk tombol mute di sini silent itu masih ada, sedangkan di iPhone 15 Pro sudah tidak ada lagi namanya tombol mute teman-temannya. Nah, jadi di sini gue bisa konfirmasi ke kalian bahwa iPhone 6 dan iPhone 15 Pro ini perbedaannya sudah sangat jauh. Tapi bukan berarti dua iPhone ini tidak bisa kalian pakai berdampingan, bisa banget. Ini untuk iPhone utama kalian, sedangkan untuk iPhone 6 ini hanya sekedar tag foto dan video teman-teman. Jadi sebenarnya gue cuma pengen share ke kalian bahwa iPhone itu memiliki nilai tersendiri tergantung dari yang punya teman-temannya. iPhone 15 Pro ini nilai kualitas performa dan kelayakannya masih sangat mumpuni, karena gue tidak merekomendasikan kalian untuk upgrade ke 16 Pro ataupun 17 Pro. Tetap pakai ini 5-6 tahun masih bisa. Sedangkan untuk iPhone 6 ini dari sisi memori teman-temannya, dari sisi kenangan, jadi memorize-nya itu keren banget pada masanya. Feeling kalian menggunakan iPhone premium zaman dulu itu keren banget di iPhone 6 ini teman-teman, yang entah kenapa nggak gue dapetin lagi di varian iPhone 13 ke atas. Jadi sekarang itu beli iPhone baru itu berasa premiumnya santai-santai aja, karena mungkin udah banyak banget ya pilihan yang sangat-sangat premium juga. Sedangkan kalau untuk iPhone 6 ini dulu pas rilis itu tidak ada saingan yang terlalu banyak kecuali Samsung teman-temannya. Kalau nggak salah waktu itu Samsung ngeluarin S6 juga kalau nggak salah teman-temannya, gue lupa ingat karena gue nggak pernah pakai Samsung varian S sih teman-temannya secara pribadi. Nah di sini gue hanya ingin sekedar mengingatkan ke kalian teman-temannya, apapun device yang kalian pakai atau yang kalian punya sekarang, kalian bisa pakai sampai rusak kalau bisa teman-temannya, karena zaman sekarang teknologi sangat berkembang dengan pesat dan gue rasa kalian tidak perlu harus gonta-ganti iPhone. Pun dengan iPhone 6 gue ini walaupun udah sangat jadul, gue pun tidak akan menjualnya ke siapapun, karena jujur iPhone 6 ini cuma gue beli seharga 300.000 doang dengan minus tompel gini doang dan tanpa kotak alias batangan. Kalau untuk zaman sekarang sih gue rekomendasikan ke kalian untuk tetap pakai iPhone 15 Pro sebagai senjata utama. Mulai dari iPhone 13 juga bisa sebagai senjata utama kalian, iPhone 13, iPhone 14 atau 15. Saran gue terbaik best model itu adalah iPhone 13 dan 15. Tapi kalau misalkan kalian ingin nyari varian mini yang performanya elite, itu gue sarankan untuk membeli iPhone 12 mini ataupun iPhone 13 mini. Menurut gue secara pribadi varian mini itu adalah varian iPhone yang performanya elite walaupun baterainya memang sedikit sulit teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Happy weekend, bye bye guys.